Warga, Assalamualaikum. Banyak warga tidak mampu yang belum mendapat manfaat bantuan sosial PKH. Dan sebaliknya, banyak juga orang yang sudah mampu malah mendapatkan bantuan sosial ini. Karenanya di masyarakat timbul gaduh. Ada yang mengusulkan program sosial PKH ini dihapus saja, alasannya biar adil. Apakah nanti ini akan membuat lebih adil? Belum tentu juga kan? Di video ini saya akan share sebenarnya data keluarga penerima manfaat bantuan PKH itu berasal dari mana. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapatkan kiriman video terbaru dari channel ini. Saat ini, data keluarga penerima manfaat bantuan PKH itu berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Kemensos mendapat mandat mengelola data kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, yaitu merumuskan kebijakan tentang verifikasi dan validasi data, mengelola data tersebut dengan teknologi informasi. Untuk itu, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos mengembangkan sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Ini untuk memudahkan dalam pengelolaan data terpadu Kesos yang mencakup verifikasi dan validasi serta pemanfaatan datanya. Pertanyaannya, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos tersebut sumbernya dari mana? Untuk mengetahui sumber data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos, sebenarnya warga perlu mengetahui informasi berikut ini. 1. Tahun 2015 dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk atau PSE 05 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. PSE 05 ini dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama keluarga atau rumah tangga miskin pada setiap lingkungan setempat atau SLS terkecil seperti RT, kampung, dusun, lorong, corong, atau lainnya. Pemerintah menggunakan data tersebut sebagai salah satu data untuk mendata rumah tangga sangat miskin atau RTSM, rumah tangga miskin atau RTM, dan rumah tangga hampir miskin atau RTHM. Dan ini sebagai dasar untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT dan PKH. 2. Tahun 2007, PKH pertama kali diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dunia internasional, program PKH ini dikenal dengan program dengan istilah Conditional Cash Transfer atau CCT. 3. Tahun 2008 dilaksanakan pendataan program perlindungan sosial atau PPLS. PPLS tahun 2018 ini bertujuan mengupdate data PSE 2005 dengan RTS sebanyak 17,5 juta atau 60,4 juta anggota rumah tangga. 4. Tahun 2011 dilaksanakan pendataan program perlindungan sosial atau PPLS kembali. PPLS 2011 ini bertujuan membentuk basis data terpadu atau BDT atau unifikasi data targeting berbagai perlindungan sosial. Agar bantuan efektif mengurangi kemiskinan, maka sasaran perlu mencakup 40% kelompok masyarakat bawah. BDT tersebut digunakan berbagai program bantuan dan program perlindungan sosial tahun 2012 sampai 2014. 5. Tahun 2014, Kementerian Sosial atau Kemensos mendapatkan peningkatan anggaran sebesar 7,6 triliun rupiah, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 5,7 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk program Keluarga Harapan atau PKH. 6. Tahun 2015, BPS melaksanakan pemutahiran basis data terpadu atau PBDT. Dan data ini diserahkan ke Kemensos melalui Pejabat Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kesos. 7. Tahun 2016, beralihnya pengelolaan basis data terpadu atau BDT di bawah Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kesos, dan tanggung jawab pemutahiran basis data terpadu atau BDT diserahkan kepada daerah masing-masing. 8. Tahun 2017 dikembangkan aplikasi 6NG
yang digunakan untuk mengelola data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTPPFM OTM untuk program PKH, Rastra, dan BPNT. 9. Tahun 2019, data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau DTPPFM OTM berubah menjadi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS diperluas pengelolaannya selain data fakir miskin, ditambah juga dengan data bansos, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Aplikasi 6NG digunakan sebagai sarana pengelolaan satu data terpadu nasional sebagai solusi pengentasan kemiskinan. 6NG mengelola data mikro atau data detail status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga, dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos atau subsidi. Pemutahiran data secara periodik oleh Dinsos Kabupaten Kota melalui 6NG menjadikan bansos atau subsidi yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman tentang asal-usul data PKH di desa warga. Oh ya, di video selanjutnya insya Allah saya akan share tentang sensus pelaksanaan sensus penduduk 2020 atau SP 2020. SP 2020 ini adalah jembatan menuju satu data kependudukan Indonesia, yaitu sebuah kebijakan tata kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kesempatan emas bagi warga miskin desa untuk update data terkini. Jika ada warga miskin yang kesulitan, ini merupakan kesempatan kita untuk membantunya supaya warga miskin tersebut mendapatkan manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.